Molly bertiga duduk bersila di laut kosmik yang tandus ini. Dan napas laut kosmik yang luas perlahan mengalir ke tubuh mereka bertiga. Terus-menerus menggantikan energi di tubuh mereka. Di sekitar mereka, ada banyak kristal kosmik. Kristal kosmik ini mengandung banyak ketidakmurnian. Jelas kristal kosmik tingkat terendah. Tetapi bahkan kristal kosmik tingkat rendah ini adalah hal langka dan suplemen. Satu demi satu kristal kosmik melayang, meledak menjadi cahaya terang. Dan satu demi satu energi laut kosmik keluar dari mereka dan memasuki tubuh Molly dan tiga lainnya, memperkuat aura mereka. Dapat dilihat secara samar bahwa Molly, Raja Iblis Api Merah, dan leluhur Iblis Rahu semuanya memancarkan aura detasemen setengah langkah yang mencengangkan, yang sangat padat. Secara khusus, kekuatan yang mekar dari tubuh Molly telah mendekati detasemen. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka menelan energi dalam kristal kosmik, mereka tetap tidak dapat melangkah ke detasemen, seolah-olah ada penghalang yang menghalanginya. Dan saat Molly dan yang lainnya terus berlatih, di kehampaan yang jauh, sesosok tiba-tiba muncul, menatap planet tandus ini. Mereka bertiga, melihat tiga orang Molly di dalam planet ini. Mata Patriark Yuanmo membelalak. Secara alami, dia tidak akan melupakan tiga orang Molly di alam semesta asli. Ketiga orang ini dan Qin Chen menyelinap ke dunia iblisnya, yang menyebabkan kerusuhan di benua hitam. Dia dengan jelas mengingat adegan di mana Molly dan Qin Chen bekerja sama untuk mencegahnya menyegel dunia iblis. Bukankah mereka bertiga sangat dekat dengan Qin Chen? Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Patriark Yuanmo terkejut. Dia melihat sekeliling dengan curiga. Dan ketika dia melihat bahwa tidak ada jejak Qin Chen, ketiga orang ini mengincarku. Dan aku terpaksa melarikan diri ke dunia bawah. Itu juga berkat ketiga orang ini. Leluhur Yuanmo terluka. Perlu menyerap sejumlah besar asal sebagai suplemen. Ketiga orang ini adalah orang-orang dari alam semesta asli. Tidak ada konflik antara asal mereka dan leluhur. Leluhur ingat benar, apa yang dimiliki di tubuhnya asal ras iblis saya. Selama asal-usul ketiga orang ini dapat dimakan, basis kultivasi leluhur ini akan dapat pulih. Dan sekarang tubuh leluhur ini telah runtuh. Hanya satu asal yang tersisa. Dibutuhkan banyak energi untuk membentuk kembali jiwa. Jika salah satunya dapat diambil, maka leluhur dapat memiliki lebih banyak waktu untuk membentuk kembali tubuh. Dan tidak perlu khawatir. Memikirkan hal ini, Yuanmo tidak bisa menahan kegembiraan. Dalam situasiku saat ini, aku harus lebih berhati-hati. Jiwa leluhur Yuanmo berubah menjadi gelombang tak terlihat. Dan dengan hati-hati menyapu ke arah Molly dan tiga lainnya. Di dalam planet tandus, kristal kosmik yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu. Dan energi di dalamnya habis. Dan Molly dan yang lainnya juga membuka mata mereka. Lear, bagaimana kabarmu? Scarlet Flame Lord yang mengenakan gaun merah dengan cepat datang ke sisi Molly, memegang tangannya, dan bertanya dengan prihatin. Molly menunjukkan kepahitan. 1000 kristal kosmik telah dikonsumsi. Terlalu sulit untuk mendapatkan kristal kosmik ini. Lain kali aku ingin mengumpulkan banyak kristal kosmik. Aku tidak tahu berapa lama. Samping, leluhur iblis Rahu juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah Qin Chen meninggalkan alam semesta awal, mereka bertiga tidak duduk diam setelah mengetahui bahwa alam semesta awal sulit untuk menembus alam detasemen. Mereka mencoba yang terbaik untuk meninggalkan alam semesta awal dan datang ke lautan kosmik ini. Tetapi setelah mereka datang ke sini, mereka menemukan bahwa tidak mudah untuk bertahan hidup di lautan kosmik. Selama bertahun-tahun, mereka melakukan pekerjaan sambil berkultivasi, yang merupakan situasi yang menyedihkan. Raja Iblis Api Merah datang ke Molly, membelai pipi sang Molly dengan kedua tangan, dan mendorongnya dengan cinta. Lear, tidak apa-apa. Dalam hatiku, Lear, kamu akan selalu menjadi yang terbaik. Hebat. Detasemen belaka pasti tidak akan bisa menghentikanmu. Saat dia berbicara, Raja Iblis Api Merah menyandarkan kepalanya di lengan Molly, merasakan suhu dada Molly, dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Molly dan Scarlet Yuanmo Jun meringkuk bersama, leluhur Iblis Rahu tidak bisa menahan diri untuk berbalik dengan tenang. Jantungnya ambruk seperti tsunami. Apa-apaan ini? Hanya terdiam. Meskipun tubuh Raja Iblis Api Merah saat ini adalah wanita cantik, dengan sosok anggun, kaki ramping di bawah rok panjang penuh pesona tak berujung,
yang mana membuat orang tidak tahan. Dapat dikatakan bahwa tubuh Scarlet Flame Demon Lord adalah wanita tercantik yang pernah ada di antara umat manusia. Tapi setelah berpikir bahwa jiwa Raja Iblis Api Merah adalah laki-laki, leluhur Iblis Rahu memiliki keinginan untuk muntah. Jika Anda ingin saya mengatakan, Anda harus melahap asal alam semesta asli, dan Anda akan menembus ke alam transendental. Mengapa begitu merepotkan seperti sekarang? Leluhur Iblis Lohu tidak mau untuk terus melihat keduanya. Molly menggelengkan kepalanya dan berkata, Leluhur Iblis Lohu Senior, tidak perlu mengatakan ini lagi. Meskipun anak itu Qin Chen telah meninggalkan alam semesta asli, selama kita berani melahap asal mula alam semesta asli, kita pasti berakhir dengan akhir yang sangat menyedihkan. Leluhur Iblis Lohu berkata dengan jijik, Xiao Yao Supreme dan Qin Chen sama-sama telah meninggalkan alam semesta awal, dan satu-satunya yang tersisa adalah Jianzu dan yang lainnya. Dengan kekuatan kita bertiga, apakah kamu takut mereka akan gagal? Jianzu, Molly mencibir. Meskipun orang ini adalah ras manusia kuno yang perkasa, aku tidak takut sama sekali. Yang aku khawatirkan sebenarnya adalah keberadaan di Laut Void. Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda dapat bertahan hidup di tangan keberadaan itu? Ini, memikirkan hantu laut gelap yang telah menghancurkan sampai mati klan kegelapan yang melampaui Kaisar Patriark Iblis Hitam. Leluhur Iblis Rahu berhenti segera berbicara. Molly melanjutkan dengan mencibir dan berkata, bahkan leluhur Yuan Mo, yang telah ditata secara vertikal dan horizontal selama ratusan juta tahun di alam semesta awal, terpaksa melarikan diri ke dunia bawah, dan saya tidak tahu di mana dia sekarang. Dengan bakat dan kerja keras saya tidak akan bisa dibandingkan dengan Qin Chen itu. Petik 2. Berbicara tentang ini, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Molly, dan itu langsung tersapu. Ledakan, gelombang kejut yang mengerikan langsung meledakkan planet Tandus pada saat ini, mengubahnya menjadi debu yang tak berujung, dan debu di seluruh langit beriak seperti riak. Hah, siapa itu? Pada saat ini, Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekosongan di depan. Ledakan, energi iblis yang menakutkan di tubuh Molly langsung bangkit, terus melonjak dan bersirkulasi. Dan tindakannya langsung membangunkan Scarlet Flame Demon Lord dan Rahu Demon Ancestor. Tidak jauh aura di tubuh mereka langsung meletus, dan mereka melihat dengan waspada ke arah kekosongan di depan. Sialan, itu ditemukan. Dalam kehampaan itu, sosok leluhur Yuan Mo diam-diam muncul. Itu kamu, Patriark Yuan Mo, bukankah kamu melarikan diri ke dunia bawah? Bagaimana bisa? Melihat sosok ini, mata Molly dan tiga lainnya menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Bukankah dia melarikan diri ke dunia bawah? Mengapa di sini? Tidak. Aura di tubuhmu adalah transenden. Apakah kamu sudah menembus transendensi? Setelah merasakan aura dari Patriark Yuan Mo, Molly dan tiga lainnya terkejut. Patriark Yuan Mo benar-benar telah menembus alam transendensi. Kapan ini terjadi? Karena kamu telah menemukan leluhur ini, maka dengan patuh menjadi makanan leluhur ini. Patriark Yuan Mo terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Sosoknya berkedip, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju mereka bertiga. Hal pertama yang dia tuju adalah iblis itu. Karena sekilas dia bisa melihat bahwa Molly memiliki potensi terbesar di antara ketiganya. Aura detasemen setengah langkah pada orang ini sangat menakutkan. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga detasemen biasa, dia tidak terlalu dibuat-buat, dan tubuhnya adalah tubuh Raja Iblis dari klan Iblis saya. Selama dia bisa mengambilnya tubuhnya, leluhurku berkata mungkin itu bisa mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Molly, Patriark Yuan Mo sepertinya sedang melihat harta karun. Tidak, hentikan dia. Scarlet Flame Demon Lord terkejut ketika dia melihat ini. Ledakan, api tak berujung mekar langsung di tubuhnya. Dan api sihir yang mengerikan mengalir seperti lautan luas, menutupi dunia dalam sekejap. Api yang mengerikan menyebar ke tubuh Patriark Yuan Mo dalam waktu singkat. Api saja layak menyakiti leluhur ini. Seekor semut yang bahkan tidak transenden, mencari kematian. Petik 2. Yuan Mo Patriark mencibir. Dia tidak takut dengan serangan Scarlet Flame Demon Lord, dan seluruh tubuhnya seolah-olah dia telah memasuki api di tanah tak seorang pun. Kemanapun dia lewat, api di langit terus-menerus mundur.
yang tidak bisa membakar jiwanya sama sekali. Bahkan jika dia terluka parah, dia sudah berada di puncak transendensi tingkat pertama. Dan dia jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Scarlet Flame Demon Lord dengan setengah langkah kecil dari transendensi puncak. Keluar, Patriark Yuanmo mengangkat tangannya, dan kejutan jiwa yang mencengangkan menyapu. Pada saat yang sama, aura detasemen yang menakutkan langsung menekan ketiga orang yang hadir. Bom, aura detasemen yang mencengangkan menekan mereka bertiga. Dan aura kekuatan jiwa yang kuat membuat ketiga Molly bernapas dengan cepat. Dan tubuh mereka tenggelam. Tanah membombardir. Raja Iblis Api Merah. Dengan keras, Raja Iblis Api Merah langsung terhempas. Dia menjerit sengsara, memuntahkan seteguk darah di tempat, dan pikirannya akan terbelah. Tuan Qian, Molly terkejut dan marah ketika dia melihat ini. Tapi dia tidak peduli untuk menyelamatkan Raja Iblis Qian, dan buru-buru mengaktifkan asal di tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, aura di tubuh Molly tiba-tiba melonjak perlahan. Dan kekuatan melahap gelap khusus tiba-tiba muncul di tubuhnya. Boom. Seluruh kehampaan tampak mendidih, dan bayangan ketiadaan tiba-tiba muncul di tubuh Molly. Belakang. Bayangan ini seperti lubang hitam, menelan segala sesuatu di dunia. Dengan panik melahap kekuatan yang dilepaskan oleh leluhur Yuanmo. Satu demi satu, kekuatan gelap iblis abisal tingkat atas ditelan oleh lubang hitam ini. Kekuatan Gu Iblis. Patriark Yuanmo mencibir. Nak, ketika kamu berada di alam iblis, kamu menggunakan trik ini pada leluhurku. Sayangnya, Gu Iblis ini dapat menelan semua kekuatan di dunia. Tetapi itu bisa, menelan tubuh leluhurku. Kekuasaan. Biarkan leluhur ini menghancurkannya. Patriark Yuanmo mendengus dingin, dan langsung menekannya dengan tangannya yang besar. Ledakan. Dampak jiwa yang menakutkan menyapu, dan langsung meledakkan hantu Gu Iblis di belakang Molly. Dengan embusan, Molly menyemburkan seteguk darah di tempat. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya hampir jatuh. Liar, di kejauhan, Scarlet Flame Demon Lord menstabilkan sosoknya. Ekspresinya sangat ketakutan dan marah. Wus, dia bergegas maju dengan cepat. Qian, jangan datang ke sini. Molly berubah warna, dan mundur dengan tajam, ingin melarikan diri dari penindasan leluhur Yuanmo. Aku ingin lari. Bisakah aku lari? Patriark Yuanmo menyeringai. Dan aura detasemen yang menakutkan melonjak dengan liar, menyegel Molly dalam kehampaan. Di bawah tekanan semangat seperti itu, Molly tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak, seolah-olah dia di penjara. Dalam kehampaan, sialan, Molly sangat marah. Saat itu di alam semesta asli, dia bukan tandingan leluhur Yuanmo yang belum menerobos. Sekarang leluhur Yuanmo telah menembus alam detasemen. Dia bahkan lebih kecil kemungkinannya menjadi lawannya. Bagaimana melakukan? Molly sangat cemas. Pada saat ini, leluhur iblis Rahu juga datang dengan gila-gilaan. Boom! Leluhur iblis Rahu berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Dan energi iblis yang kacau melonjak dalam sekejap, berubah menjadi sungai yang luas, berdampak langsung pada leluhur iblis Yuan. Dengan keras, tubuh Patriark Yuanmo bergetar, tetapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, menatap Patriark Rahumo dengan dingin. Ledakan roh dan jiwa melonjak langsung dari jiwanya, dan jatuh ke tubuh Patriark Rahumo dalam sekejap. Leluhur iblis Luhu menjerit. Jiwanya terkoyak di bawah pengaruh jiwa ini. Dan dalam benaknya, lautan jiwa yang luas bergulung menjadi gelombang yang bergolak dan terus-menerus terkoyak. Jika bukan karena fakta bahwa Patriark Yuanmo terluka parah, tidak hanya tubuhnya benar-benar tanpa tubuh, tetapi jiwanya juga sangat lemah. Pukulan ini saja sudah cukup untuk menyebarkan dampak jiwa Rahumo Patriark dan menghancurkan jiwanya. Meski begitu, leluhur iblis Rahu juga jatuh sakit parah dan benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Nak, jangan melawan. Kalian bertiga sama sekali bukan tandingan leluhur ini. Dengan patuh menjadi wadah jiwa leluhur ini. Jangan khawatir, tubuhmu, leluhur ini akan memanfaatkannya dengan baik, dan pasti akan tidak mengecewakan bakat tubuhmu. Patriark Yuanmo menyeringai dengan ganas, dan jiwanya datang ke Molly dalam sekejap. Bersenandung, gelombang jiwa yang menakutkan memasuki pikiran Molly dalam sekejap, memenjarakan jiwanya. Pada saat yang sama, jiwa Patriark Yuanmo mengikuti gelombang jiwa ini dan akan langsung menempati lautan jiwa Molly.
Apakah kamu akan membawaku pergi? Kamu hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Molly kaget dan marah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa leluhur Yuan Mo tidak memiliki tubuh sama sekali. Hanya satu jiwa. Dan itu adalah jiwa-jiwa yang sangat lemah. Namun, bahkan jika pihak lain adalah jiwa, itu juga dalam keadaan terlepas. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Molly mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Dan jiwa Patriark Yuan Mo masuk ke langit di atas lautan jiwanya dengan keras. Dan energi iblis yang menakutkan dan napas kematian memenuhi seluruh tubuhnya dengan panik, membuat lautan jiwa Molly membeku. Seluruh orang akan sepenuhnya dikendalikan oleh leluhur Yuan Mo. Hahaha. Jangan melawan. Percuma melawan. Dengan jiwamu saat ini, tidak mungkin menjadi lawan dari leluhur ini. Jadilah bagian dari leluhur ini dengan patuh, putus asa. Tidak berdaya. Untuk sesaat, pikiran Molly terisi. Mengapa? Molly meraung ngeri. Pada saat ini, dia memikirkan hidupnya sendiri. Dari tak terkalahkan di masa 5 kerajaan, akhirnya ia kalah dalam konfrontasi antara Nandu Kuno dan Qin Chen. Dan akhirnya hanya meraih juara kedua Nandu Kuno. Kemudian, di alam rahasia setan surgawi, dia kalah dari Qin Chen dalam perburuan harta karun lagi dan lagi. Kemudian, dia bertemu Raja Iblis Qian. Pengalaman hidup dan mati berulang kali membuatnya tumbuh terus-menerus. Dan hubungannya dengan Tuan Qian juga tumbuh dari hari ke hari. Namun, tidak peduli bagaimana dia tumbuh atau bagaimana melawan langit, selama saat dia bertemu Qin Chen, bahkan ketika dia bertemu iblis itu, dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Itu sama bahkan jika dia naik ke surga. Pada akhirnya, di lautan pasang surut kehampaan, dia dan iblis Qian tidak punya pilihan selain memasuki alam iblis, dan jatuh ke tempat terlarang yang paling menakutkan di alam iblis. Alam iblis dewa jatuh yang kuat, tapi dia masih ditekan oleh Qin Chen. Melihat kembali hidupnya, Molly hanya merasa sengsara tanpa henti. Dan dia telah berada di bawah penindasan iblis besar itu, Qin Chen, sepanjang hidupnya. Sekarang, dia akan langsung dibawa pergi oleh leluhur Yuan Mo. Mengapa? Molly merasa tidak rela, tidak puas. Di masa depan, dia ingin mengalahkan Qin Chen, raksasa yang mendominasi seluruh alam semesta. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti itu? Namun, saat ini, dia berada di bawah tekanan leluhur Yuan Mo. Tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi melawan. Tidak, Molly meraung histeris di dalam hatinya. Lier, pada saat ini, raungan ketakutan dan kemarahan terdengar, dan jiwa Raja Iblis Api Merah memasuki lautan jiwa Molly dalam sekejap. Ledakan, lautan api yang tak terbatas turun dalam sekejap. Semut kecil itu benar-benar menyerahkan tubuhnya dan membiarkan jiwanya masuk ke tempat ini. Aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apakah kamu di sini untuk memberi makan leluhur? Tepat sekali. Kapan leluhur merebut anak itu, dia akan datang untuk melahap milikmu lagi. Semangat, perkuat dirimu, dan hemat waktu. Patriark Yuan Mo mencibir, sama sekali mengabaikan masuknya Raja Iblis Api Merah. Di matanya, Scarlet Flame Demon Lord adalah pemborosan yang bahkan tidak transenden, dan sama sekali tidak layak untuk dilihat kedua kalinya. Tuan Qian, kamu seharusnya tidak masuk. Pergi, pergi, pergi. Molly melihat Scarlet Flame Demon Lord memasuki lautan jiwanya. Dia meraung dengan tergesa-gesa, ekspresinya cemas. Dengan basis kultivasi Raja Iblis Api Merah, tidak mungkin menjadi lawan Patriark Yuan Mo. Dan jika dia masuk, dia akan mati. Aku ingin pergi, karena kamu di sini. Jangan pergi. Petik 2. Yuan Mo Patriark mencibir. Dia mengangkat tangannya secara langsung. Dan boom, kekuatan jiwa yang menakutkan turun. Langsung memblokir lautan jiwa Molly. Seketika, jiwa Raja Iblis Api Merah di penjara di sini, mencegahnya melarikan diri. Tapi Raja Iblis Api Merah tidak berniat melarikan diri sama sekali. Dia melihat lautan jiwa Molly di bawah. Dan jiwa Molly yang terus-menerus diserang oleh Patriark Yuan Mo. Dan air mata mengalir dari sudut matanya. Lier, bisa bertemu denganmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Di kehidupan selanjutnya, kuharap aku masih bisa menjadi orangmu. Dengan kata itu, jiwa Raja Iblis Api Merah langsung menyala. Boom, api tak berujung mekar.
langsung bergegas menuju jiwa Patriark Yuanmo. Nafas jiwa yang menakutkan keluar dari tubuh Raja Iblis Api Merah. Huan Qian, apa yang akan kamu lakukan? Molly berteriak ngeri saat melihat ini. Dia sudah memahami rencana Raja Iblis Api Merah, dan hatinya ketakutan. Scarlet Flame Demon Lord tersenyum sedikit. Wajahnya bebas dan santai, dengan ketidakpedulian, dan dengan harapan membiarkan kekasihnya hidup. Air mata terus mengalir di matanya, seperti mutiara dengan benang putus. Lier, hiduplah. Hiduplah dengan keinginanku. Dan jadilah orang yang paling kuat di lautan kosmik ini. Aku percaya padamu. Dan aku pasti akan bisa melakukannya. Gumam Scarlet Flame Demon Lord. Ledakan. Ketika jiwa Raja Iblis Api Merah datang ke sisi Patriark Yuanmo. Dalam sekejap, jiwa Raja Iblis Api Merah langsung meledak. Dan api sihir yang mengerikan melonjak dengan liar. Berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Seperti tsunami melonjak ke langit. Dalam sekejap, leluhur Yuanmo terbungkus. Dan leluhur Yuanmo terus-menerus terkena dampaknya. Gemuruh, suara ledakan yang mencengangkan terus melonjak. Dan Raja Iblis Api Merah langsung menggunakan penghancuran dirinya sendiri untuk memberi Molly harapan hidup. Tidak, di lautan jiwa, Molly meraung melengking. Air mata jatuh seperti hujan.